Balik lagi sama saya David. Sekarang kita balik di Sentul International Circuit. Kita sedang persiapan untuk ISOM Ronde 4 2022. Untuk ISOM Ronde 4 ini kita turun di kelas ITCR 1500 Kejurnas di kelas promotion menggunakan Honda Jazz GK5 ini. Kemarin kualifikasi ada sedikit kendala, kita akhirnya hanya mendapatkan posisi P6 overall, P2 di kelas. Kemarin tuh sebenarnya pas kualifikasi hujan. Saya dan tim punya strategi untuk hanya mengenal mobilnya dan tracknya di lap pertama, lalu push di lap kedua. Namun kita nggak tahu bahwa waktunya cuma diambil dari yang lap pertama. Kita kirain tuh kayak normal 10 menit. Ya udah pas lap kedua tuh sebenarnya kita sempat naik ke posisi 3, tapi nggak dihitung. Ya udah kita start dari P6. Secara overall P2 di kelas nggak banyak yang kita bisa lakukan, tapi masih potensi untuk menang masih sangat banyak. Yang P1 di kelas saya itu ada di P4, jadi persis di depan saya pas di starting grid. Ya kita berharap kita bisa push lah ke depan. Untuk mobil sendiri dibanding seri kemarin, mesin lebih kencang, belok juga lebih kencang. Kita mendapatkan di beberapa titik lah. Mudah-mudahan bisa improve dan bisa juara lah untuk di seri ini. Target kita dan tim bisa P1 di kelas. Sebagai anak muda, ayo kita tingkatkan untuk masuk juara nasional. Amin. Bravo. Buat Sani sebagai senior pembalap, beliau memang pantas untuk menjadi instruktur, promotor, ya. Karena beliau adalah yang berpengalaman di dunia otomotif. Kebetulan satu keluarga otomotif semua. Papahnya, omnya Tinton Suprapto, papanya Mas Parto, ibunya dulu pernah Mbak Novi almarhum pernah menjadi technical director, satu-satunya perempuan. Oke, bravo. Seperti biasa, kita mau preparasi untuk kendaraannya dulu. Kemarin kita udah ada, tadi kita udah ada nimbang. Sekarang kita lagi mau cek checklist seperti biasa lah. Kondisi mobil, ban, mesin, oli, segala macam. Kita harus pastikan semuanya dalam kondisi optimum, nggak ada yang ketinggalan untuk balap nanti. Supaya pada saat balap tidak ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Sekarang kita mulai checklist dulu.
mobil udah optimal lah, udah siap untuk balap. Sekarang kita tinggal istirahat, tunggu waktu start sekitar jam 1.10. Berarti tar jam 12.50-an lah kita siap-siap ke depan. Sampai ketemu nanti. Ini sekarang udah sekitar jam 12.50, udah waktunya kita line up di depan, tunggu untuk balap. Balapnya itu sekitar jam 1.10. Mobil sih udah oke semua, tadi kan udah kita cek, mekanik semua juga udah sekarang lagi prepare, persiapan untuk balapnya. Sekarang kita mau ke depan, sampai ketemu di depan.
kedua kita, yaitu dari tim of Tuyo Racing Team. David Jaya, Congrats David. Dan terbaik berikutnya. Inilah dia hadirin sekalian, juara untuk promotion kita dari ITJR 1500. Oke, congrats, angkat pialanya tinggi-tinggi untuk Dava dan juga David di sini, Double D. Kita baru aja selesai balapan, ada sedikit yang beda di pit kami sekarang nggak ada mobilnya. Kenapa? Soalnya sekarang lagi pengadaan skrut di belakang situ, jadi mesin lagi dibongkar, lagi dicek apakah semuanya sesuai peraturan. Peserta yang lain juga dapat dicek. Kalau dari tim kami sih kita yakin, kita clean. Mudah-mudahan nggak kenapa-napa. Kita juga nggak ada main di mana-mana. Semua by the book kita kerjain. Nah, untuk balap sendiri kita finish di posisi P2 di kelas. Overallnya mental rada jauh ke belakang soalnya tadi sempat keluar di tikungan terakhir, masuk gravel dikit, dan juga ya powernya sih mobil kita udah dibanding yang lain kita improve, tapi yang lain juga improve jauh lebih kencang lagi. Jadi kalau di track lurus tuh ketinggalannya lumayan rada jauh. Kalau di belokan sih bisa nggak deket lah, bisa kadang lebih kencang, kadang sama dengan, kadang lebih pelan dikit. Nah, kita lihat ini tar dari hasil bongkaran gimana. Kalau dari balap tadi sih ya gitu aja lah. Kita masih berhasil P2 di kelas. Kita berharap di seri besok mungkin kita bisa develop mesinnya lagi, knalpot, tuningan, supaya bisa lebih kencang. Ini sekitar jam 6 sore, mobil baru aja balik dari Park Farm. Untuk balap kali ini kita finish overall di P12, yang tadi P13 naik 1 soalnya ada salah satu kena disk, nggak tahu kenapa. Nah, untuk di kelas nggak ada bedanya, tetap di posisi P2. Kita sih berharap di seri besok ya kita coba lagi cari di engine power lah. Coba lihat bisa improve di mana lagi, blueprintnya kah, settingan mobil, dan lain-lain. Soalnya di balap kali ini udah mulai kelihatan tambah parah lagi. Kita punya power di track lurus tuh ketinggalan lumayan jauh. Yang tadinya di belakang sekitar 3-4 mobil bisa nyalip kita. Udah mulai rada lebih dari yang kita rasakan di seri sebelumnya. Ini saya udah sama race engineer saya, Takuma. Tak, dibanding seri sebelumnya gimana? Power improve gak sih sebenarnya? Sebenarnya improve ya. Tapi masih gimana? Cuman kan kita balap pasti yang untuk yang mencoba improve bukan kita doang. Jadi kita improve dari ronde sebelumnya. Cuman yang lain juga improve juga. Jadi ketinggalannya malah makin jauh ya. Segitu juga tetap jauh. Malah sebenarnya kayaknya lebih jauh lagi jarak power kita daripada ronde lalu. Kita punya jazz yang kita pakai dibanding jazz yang terkencang tuh kemarin kalah berapa detik sih? Sedetik ya? Ya kira-kira sedetik lah. Terus dari jazz terkencang ke city terkencang tuh masih sedetik lagi. Sedetikan juga. Jadi kalau ke leader dari balapannya tuh bisa 2 detik per lap ya? Bisa 2 detik per lap. Lumayan jauh ya? Agak jauh untuk ke overall ya. Tapi kalau yang gue rasain dari dalam ya, pas lagi belok tuh mobil nggak ketinggalan amat loh. Nggak ketinggalan, dan kita sempat review dari data yang kita dapat dan juga ya visual dari belok dan juga dari dalam mobil. Sebenarnya rolling speed dan minimum speed kita saat menikung itu nggak jauh. Kita juga banyak R&D dari setup untuk mechanical grip dari driving David sendiri. Cuman ya balik tadi lagi, semua orang improve di sisi power mereka, dan kali ini kita ketinggalan lah. Jadi kira-kira di situ sih. Soalnya kan kita balap mobil standar, belok kenceng tapi pas keluar tikungan ketinggalan, susah juga nggak Iya. Tadi sih kendala pas balap gitu. Jadi lagi rame nih, pas lagi rame belok nggak bisa optimum, depannya ada mobil. Jadi kalau lagi belok ngedeket ke depan, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Kalau nggak nubruk ke depan. Nah giliran pas keluar ketinggalannya jauh banget. Iya. Ya itulah yang harus kita atasi, gimana caranya kita bisa mendekati powernya mereka di ronde berikutnya nih, ronde 5 jadinya ya. Ya udah deh, berarti ntar ronde 5 kita latihan lagi minggu depan kali ya. Kita coba tes lagi. Belok bisa diapain, mesin bisa diapain lagi ya. Semua cara kita carilah. Oke deh, sip. Thank you, Tak. Nah Om, tadi kan dari balap
kemarin kualifikasi kita udah evaluasi tuh. Jazz kita ke yang jazz terkencang itu kan kalah sedetik. Ya. Dari jazz terkencang ke city terkencang itu kalah sedetik. Berarti total kan dari race leader kita hilang sekitar 2 detik tuh. Ya. Nah itu kira-kira masih bisa dikejar nggak sih 2 detik atau batas maksimalnya kira-kira di mana tuh? Memang kalau dilihat dari performan Jazz GK5 tuh mestinya kita mainnya harusnya di 55 ya. Iya 55 ya. 55. Jadi 55 0, 55 kecil sampai 55 tengah. Jadi kalau ukurnya ke Jazz memang kita harus bisa improve lagi sampai paling tidak 1 detik. Berarti Walaupun di latihan kelihatannya seharusnya mobil ini bisa main di 155,5 mestinya. iya soalnya pas latihannya udah dapat 55 Karena kita gede bisa kan. 55 besar ya. Entah di mana kita juga mungkin di QTT itu kan karena hujan Nggak bisa itu nggak juga. bisa Terus maksimal gitu ya. pas free practice juga ada masalah ya. Practice juga ada masalah gitu ya. Walaupun dengan masalah itu pun juga kelihatan kita kan udah 56 kecil gitu ya. Iya itu udah 56 kecil. 561 waktu Ya. itu. Jadi optimisnya tadinya tuh ekspektasi tuh di QTT bisa 55,5. Tapi karena hujan lain lagi ceritanya. Terus kalau kita bicara sama yang paling depan itu yang sidit-sidit berarti yang menggunakan City Iya yang 54 kecil lah. 54 itu kalau kepada mobil itu memang Udah nggak mungkin. GK tuh udah nggak mungkin lah. Memang udah speknya kalah gitu ya. Jadi kita cuma bisa melihat dengan sesama yang Jazz-nya saja itu harusnya kita bisa ada main di 55. Soalnya di kelas promotion kita kemarin dia bisa berapa ya? Yang juara 1 itu bisa 552 atau berapa ya? 553 ya. Berarti kan sekitar hampir sedetik tuh off pace. Kalau dari best time kita weekend ini ya. Yang tercatat ya. Berarti ntar seri besok nggak tahu. Mungkin dari shock kita mau coba yang lain kah atau gimana? Jadi kita coba stok yang tipe yang lain, nanti kita coba lagi ya. Iya, oke. Dari stok yang kita punya kita coba yang tipe lain ya. Oke, kita coba. Thank you banyak Om. Sekarang saya sama head mekanik saya, pemilik dari CPNK Auto Works, mau sedikit tanya-tanya lah. Nah, Om, kemarin kan ini pas hari Sabtu ya, pas QTT itu ada kendala elektrikal atau apa itu? Ya betul. Kemarin kita di Sabtu itu ada kendala elektrikal. Sebelumnya kemarin sih Aman. problem, nggak ada masalah, aman. Mungkin ada komponen yang memang sudah lama waktunya apa ya, umur lah ya. Nah itu problem. Di apa ya kemarin? Piggyback ya kalau nggak salah ya? Ya, piggyback itu problem. Jadi pas lagi free practice tuh baru keluar sampai sekitar es kecil kalau nggak salah. Gasnya diinjek tapi mobilnya nggak mau jalan, katup throttle itu kayak nggak kebuka. Oh iya, sebelum QTT itu. Sebelum QTT kan itu. Nah iya sebelum QTT di free practice ngadat lagi tuh. Digas dikit, mobilnya kayak berebut, kayak nggak mau pol lah. Ya, nggak apa-apa. Jadi hanya sebagian lah, gasnya kebuka, nggak full. Akhirnya dicabut ya kalau nggak salah ya piggyback Kita bener-bener. cabut, kita tanpa piggyback untuk throttle-nya. Jadi throttle konvensional, kita jalan seperti itu dulu untuk bisa Ya mungkin itu juga salah satu faktor hilangnya waktu kita kali ya. pengaruh di sana. Nah, ya udah berarti paling untuk seri besok itunya kita benerin sama power kita coba cari lagi deh. Betul. Bisa nggak tuh? Soalnya Coba cari lagi ya. ketinggalannya soalnya jauh banget sama yang lain. Pas lagi balap track lurus sudah terima nasib. Slipstream juga nggak ngebantu, nggak bisa tambah deket. Ya betul. Malah ditinggalin pas lagi slipstream. Masih PR yang berikut lah kita Ya cari udah, ya. kita coba deh. Berarti seri besok berarti sebulan lagi ya. Oke, berarti ntar kita R&D lagi mungkin dyno lagi atau apalah. Oke. Ya. Oke. Thank you banyak Om. Terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sponsor Up to You Racing Team, JRZ Suspension, CPNK Auto Works, dan juga JFC Jazz Fit Club yang udah menyupport kami, dan kepada seluruh kru dari Up to You Racing Team, mekanik, head mekanik, engineer, mentor yang telah membantu kita lah selama kita balap ini. Saya berharap di seri besok hasilnya bisa lebih baik lah, bisa P1.